Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatul Hakim Fala dengan nomor pokok mahasiswa 22060300722. Saya berasal dari jurusan Teknik Perkapalan, Fakultas Teknik Universitas Indonesia. Hari ini saya akan memenuhi penugasan dari Pak Ahmad Riyadi, yaitu sub CPMK 4 atau cross-groove. Yang pertama adalah penggunaan cross-groove atau tujuan pemaksudan dari pembuatan cross-groove. Cross-groove atau bisa disebut dengan pantokarena itu mempunyai tujuan agar kita mengetahui kurva-kurva di derajat tertentu mana kapal akan miring atau mendapatkan kondisi stabil negatif, kondisi stabil positif, atau kondisi stabil netral. Nah, ada titik buoyancy, ada titik gravitasi, ada titik metasentra, dan ada juga titik kill. Di mana titik-titik tersebut mendapati kondisi, yaitu kondisi stabilitas politik, ketika titik M berada di atas titik G, metasentra berada di atas titik gravitasi, kemudian ada kondisi stabilitas negatif ketika titik metasentra berada di bawah titik gravitasi, kemudian ada titik netral, di mana kondisinya adalah titik metasentra berhimpit dengan titik gravitasi. Positif menyebabkan kapal ini momen gaya penegak dan mendorong kapalnya tegak kembali kalau dia habis miring. Kalau negatif, dia akan momen gaya yang membuatnya akan mendorong oleng, ntar terbalik. Kemudian ada titik netral, dia akan kalau dia miring, dia akan miring terus. Begitu selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana penangkapan atau menghitung Y1 dan Y2. Nah, seperti yang saya janjikan, saya akan menjelaskan bagaimana cara menginput Y1 dan Y2. Pertama kita cari Y2 dulu di bagian kanan. Ini kan bagian kanan nih. Dari sini ke sini bagian kanan. Nah, bagian kanan itu kita input Y2. Kita tarik dari center line ini di WL10 ya, sampai ke station 0. Tapi karena dia di station 0 yang nggak ada hijau-hijaunya, nggak ada kurvanya, kita sampai di main deck aja. Saya ikutin sampai main deck saja. Ini Y2, Y2-nya segini. Jangan lupa dikalikan dengan skala kita. Kemudian karena Y2 sudah ketemu kan, nah kita cari station 0 di WL10. Nah, ini kita kena kurva warna hijau ini adalah station 0 WL10. Kita tarik ke atas. Nah, ini nilainya minus. Kenapa minus? Karena dia harusnya berada di kiri positif, tapi dia malah berada di kanan. Sehingga nilainya minus. Minus 2,4. Diulangi lagi. Input Y1 dan Y2 seperti itu dan dikalikan dengan skala yang kita gunakan ya. Y1 Y2 di bagian kanan, dia positif karena di bagian kanan juga sampai mendek karena tidak ada kurva yang menyentuh di WL10. Yang Y1 dari yang harusnya di sebelah kiri jadi minus karena dia tidak di sebelah kiri melainkan di sebelah kanan. Berikut penjelasan untuk input Y1 dan Y2 yang akan dimasukkan ke Excel. Nah, sesuai dengan yang saya bilang tadi, input Y1 dan Y2-nya akan dimasukkan ke dalam perhitungan Excel, Microsoft Excel. Nah, Y1 dimasukkan, Y2 dimasukkan, maka akan mendapatkan Y1 plus Y2, kemudian ada dikali bilangan siusan, kemudian dapat hasil, kemudian Y1 min Y2. Itu dilakukan setiap 10, 20, 30. Nah, dari derajat ke-10 sampai derajat ke-90 dengan selisih 10 derajat. Itu juga diisi dari waterline 10 hingga waterline 0, di mana waterline 10 dan waterline 0 itu selisihnya 2. Kemudian, Y1 ini seperti yang kita lihat tadi, Y1 nomor station 0, nomor station 1, nomor station 2, itu Y-nya dapat dari station 0 di WL10. Nah, begitu juga station 0 di WL8. Setelahnya, isi terus sampai hilang 90. Nah, hasilnya itu kita akan mendapatkan kemiringan-kemiringan di setiap derajatnya. Di setiap WL hingga WL minus juga ada, jarak luasan antara WL juga ada, perhasilannya di bagian yang hijau ini dari kemiringan 10 derajat hingga kemiringan 90 derajat. Itu semua nanti perhitungannya akan dimasukkan ke dalam rekap hasil perhitungan. Di mana di dalam rekap hasil perhitungan tersebut ada koordinat-koordinat atau kita biasa disebut nilai-nilai hasil-hasil dari 10 derajat hingga 90 derajat dengan selisih 10 derajat. Ada displacement, ada KN-nya, ada displacement lagi di 10, ada KN lagi di 20, kemudian begitu terus hingga 90 derajat. Begitu proses perhitungannya. Nanti akan saya berikan gambarnya, KN itu gimana, displacement itu gimana. Nah, inilah GZ dan KN ya, di mana GZ itu sama dengan XN. XN itu dapat dijabarkan dengan KN sama diminuskan dengan KX. Bisa juga dibilang sama dengan KN dikurang KG sin theta. Itu semua menggunakan Pitagoras ya, tinggal masukkan saja angkanya, kemiringannya seperti gambar-gambar ini. Nah, selanjutnya bagaimana cara membuat cross curve-nya itu sendiri. Gimana sih ini cara gambar cross curve-nya yang ini? Seperti ini gimana ya? Pertama kita harus insert di Excel, kemudian kita memasukkan charts nih, insert scatter X, Y, X, Y. Kita masukkan yang ini, scatter with smooth line and markers. Setelah kita masukkan, kita butuh data dong. Nah, datanya kita pencet dia, klik kanan, kemudian kita pencet select data, kita tambah datanya. Nama datanya apa? Nama datanya 10 derajat. Series value X-nya apa?
value X ini, displacement tone sama dengan X, di drag. Kemudian kita masuk ke value Y-nya. Nilai Y-nya apa? Y ini ada KN sama dengan Y. Lanjut, ditambah lagi ke no series 20, kemudian nilai X-nya adalah displacement-nya, kemudian masuk ke nilai Y-nya adalah KN-nya. Lagi. Begitupun seterusnya hingga 90. Ini, yang saya pencet ini nanti akan masuk ke sini, top screw. Sesuai dengan yang saya buat, saya akan membuat ini ke dalam AutoCAD juga. Gimana cara buatnya ke AutoCAD? Yang tadi, yang udah jadi ini, kita pencet yang bagian dalamnya aja. Bagiannya dalam nih. Tampaknya nggak bisa tapi enak. Tapi sudah kita pencet bagian dalamnya, kita ke drawing. Drawing 1, ini ntar di copy paste, kita paste spesial, kita cari yang namanya AutoCAD Entities. Jadi kita cari, bang, keluar kan. Nah, ini warnanya tinggal diatur, bisa jadi warna putih, dan ini sudah jadi, kalau dimasukkan ke AutoCAD akan menjadi seperti ini. Dari derajat 10 sampai 90 sudah ada. Tinggal dimasukkan ke kepala gambar dan sesuai dengan perskalaannya. Hal yang perlu diingatkan adalah skala. Banyak sekali yang lupa untuk mengkalikannya dengan skala, bahkan ada yang ingat tapi kadang-kadang terlewat. Selain itu, kita juga harus teliti dalam menarik dimensi seperti ini, karena kadang-kadang kalau kita nggak ada kayak segitiga ini membantu sekali, karena dia dapat memberitahu sampai titik mana dia ngedrag akan menyesuaikan dengan titik yang kita mau. Kalau kita tidak pakai persudutan seperti itu, kita akan ngezoom, 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 cari-cari, itu bahkan tidak tepat di titik interseksinya ini. Sekian dari penjelasan dari saya. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.